Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ramdan Ade. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana menganalisis data untuk mencari statistik deskriptif pada SPSS ya. Jadi untuk statistik deskriptif sendiri itu sangat dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ya. Untuk kuantitatif biasanya kalau untuk penelitian kuantitatif seperti penelitian eksperimen itu pasti yang paling awal dibutuhkan statistik deskriptifnya ya. Jadi di sini sudah saya siapkan ya data. Nah, data ini coba kita copy ya. Jadi ini data, ada dua data, kelas eksperimen dan juga kelas kontrol ya. Kemudian kita kasih kode kelas eksperimennya, kita kasih kode 1 ya. Kemudian kelas kontrolnya kita taruh di bawahnya, kita kasih kode, kita beri kode 2 ya. Kita copy, kita masukkan ke aplikasi SPSS nya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita edit pada variabel view-nya. Ya, kita ubah namanya. Di sini kita tulis prestasi belajar bisa disimbolkan press underscore ya. Jadi untuk di sini tidak bisa kita inputkan spasi. Jadi harus kita ganti dengan underscore. Kemudian yang bawahnya kita tulis kelas. Kemudian desimalnya kita kosongkan, kita nolkan. Selanjutnya measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, kalau sudah, data ini sudah bisa kita analisis. Nah, untuk mencari statistik deskriptifnya ya, dan juga normalitas datanya, kita bisa gunakan menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita ambil explore ya. Nah, kita masukkan bagian prestasi belajar ini ke dependent list. Selanjutnya ini boleh kita ambil keduanya ya, atau kita hanya ambil untuk plotnya saja, tapi akan lebih bagus ketika kita ambil statistik dan juga plotnya. Kemudian di sini statistiknya ya, tingkat kepercayaannya 95%. Selanjutnya untuk plotnya kita klik histogram. Kemudian normality plot with test kita klik juga ya untuk melihat normalitasnya. Kemudian continue, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini sudah langsung muncul pada outputnya ya. Baik, di sini sudah muncul ya. Nah, di sini dari data yang saya buat tadi ya, datanya jumlahnya ada 40, berarti 20 kelas eksperimen, 20 kelas kontrol ya, siswa kelas kontrol. Kemudian secara statistik deskriptifnya ya, rata-rata nilai keseluruhan 75. Kemudian variansinya di sini 174, standar deviasinya 13, nilai paling rendahnya 50, nilai paling tingginya 100 ya. Kemudian di sini skewness-nya minus 0,149 ya, jadi mendekati 0. Nah, biasanya kalau skewness-nya mendekati 0 itu dianggapnya normal gitu ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Baik, ini statistik deskriptifnya ya, nanti bisa dijabarkan sendiri di tugas akhirnya. Kemudian kita bisa lihat normalitasnya. Untuk melihat normalitasnya ya, biasanya kita harus sudah membuat hipotesisnya. Hipotesisnya biasanya H0 itu variabel dependen berdistribusi normal, kemudian H1 nya itu variabel dependen berdistribusi tidak normal ya. Syarat penerimaannya ya, berarti nilai signifikansinya di sini ya, itu harus lebih dari 0,5 atau lebih dari 5% ya. Berarti ketika nilai signifikansinya di sini lebih dari 5% atau 0,05 ya, berarti H0-nya diterima sehingga variabelnya berdistribusi normal. Nah,
di hasil ini test of normality-nya signifikansinya 0,117 ya. Berarti kita anggap ini 11% ya, sekitar 11%, sehingga lebih dari 5% berarti H0-nya diterima, berarti datanya berdistribusi normal gitu ya. Kemudian distribusi normalnya juga kita bisa lihat dari histogram. Kalau kita lihat di sini ya, datanya semakin naik, kemudian sampai di tengah akan semakin turun. Itu berarti datanya dianggap juga menunjukkan distribusi normalnya. Ada lagi untuk penguatnya adalah normal QQ plotnya ya. Jadi sebaran titik-titiknya ini mendekati garis. Kalau sebaran titik-titiknya mendekati garis, maka dianggapnya data-datanya itu semuanya mendekati kenormalan ya. Nah, ada juga yang bagian ini. Gambar ini ketika garis ini berada mendekati di tengah-tengahnya ya, tidak condong ke atas dan tidak sangat condong ke bawah, maka ini juga menunjukkan tingkat normalitasnya ya. Berarti ketika dia mendekati di tengah-tengah, maka dianggapnya datanya normal. Nah, itu tadi cara untuk mencari statistik deskriptif dan juga normalitas data. Nanti pada video selanjutnya akan saya bahas tentang cara mencari homogenitasnya ya, homogennya dari data ini, dan juga untuk menentukan nilai t-testnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.